Okay, can we start? Can we? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Good morning everybody. How are you doing today? How are you doing today? Fine. How are you doing today? I don't hear any voice here. How are you doing today? How are you doing today? How are you? How are you? Fine. Are you sure? Are you sure you are fine? So I don't hear your voice at all. All right, I will check your present list first. As usual, for the one who his name is mentioned, his name is called, please raise your right hand and say present, okay? Got it? Yang namanya dipanggil, tolong angkat tangan kanannya dan katakan present. What date is it today? Hari ini tanggal berapa? What date is it today? 13. Adam Jaim, are you here? Ahmad Irwansyah, Dio, Fatur Rahim, Habibi, Akbar, Dwi Cahyo, Akila, Ardan, Asyifa, Elham Nasution, Fadri, Marzuka Gani, Farid, Rizky Alfandi, Ridho, Naufal Siddiq di rumah ya? Oh, ya. Raffi Andika, ya. Raihan Akram Ramadan, Rozan, Muhammad Syamsi Al-Fajar di rumah. Rafli Akbar Maulana juga di rumah. Ya kan? He is at home. Kemudian Rendra present. Rifki Andika Hafid, Syafiq. Alright. Alright. Today we will start a new lesson. Kita akan mulai pelajaran baru in new chapter. Now please open your book page 37. Open your book page 37. Sekarang coba buka bukunya halaman 37. Today we will start new chapter. Kita akan mulai belajar di bab yang baru. As you can see there, bisa dilihat di bukunya, the chapter 3 and the title of this chapter is What Time Is It? The title of this chapter is What Time Is It? What time is it? What does it mean? Apa artinya? What does it mean? Jam berapa sekarang? Jadi, what time is it adalah kalimat tanya yang digunakan untuk menanyakan jam berapa sekarang. Kalau dalam pelajaran bahasa Arab, gimana bertanya tentang waktu? Kam sa'atul an. Sudah belajar juga tentang format-format jam dalam bahasa Arab? Nah, insya Allah mudah nanti ya. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah how to tell the time. Bagaimana caranya menginformasikan jam dalam bahasa Inggris. Kalau bicara tentang jam, talking about time, generally secara umum, kalau jenis jam itu kan ada dua. Ada yang disebut dengan yang seperti itu, yang ada jarum-jarumnya disebut jam apa?
jam analog ya dan jam digital. Nah, kembali ke topik ini, what time is it? Yang paling mudah itu sebenarnya jam digital. Kalau jam digital itu kan misalnya kayak sekarang jam berapa? Katakanlah 9.30. 9.30. Kalau jam digital tinggal sebutkan jamnya berapa, menitnya berapa. It is 9:30. It is 9:30. Nah, kalau analog mungkin akan sedikit dalam tanda kutip ribet. Nah, tapi itulah yang akan kita pelajari nanti pada hari ini. Kalau digital kan mudah, insya Allah antum bisa. Dan yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang how to tell the time in analog format, dalam format jam analog. But first, tapi sebelumnya, sebelum kita masuk ke jam analog tadi, kita harus tahu dulu. Karena kan jam kan erat kaitannya dengan angka, ya kan? Menit-menit ini kan dalam angka-angka semua kan. Nah, jadi kita akan pelajari dulu angka-angka dalam bahasa Inggris atau yang disebut dengan cardinal number. Cardinal number. Apa itu cardinal number? What is cardinal number? Ini sederhananya adalah angka yang menginformasikan tentang jumlah sesuatu. Menginformasikan tentang jumlah. Karena selain yang menginformasikan jumlah, ada juga format angka lain dalam bahasa Inggris disebut dengan ordinal number. Kalau ini kan cardinal number, ini menginformasikan jumlah. Misalnya seperti 2 tables, 2 meja. Jadi mejanya ada 2, menginformasikan jumlah mejanya. 3 chair, 3 kursi misalnya. Jadi menginformasikan jumlah kursi. Nah, inilah maksudnya cardinal number, angka yang menginformasikan jumlah. Ada lagi format lain dalam bahasa Inggris disebut dengan ordinal number. Ini angka yang menginformasikan tentang urutan. Pertama, kedua, that's right, ketiga, keempat, dan seterusnya. Itu insya Allah kita bahas di edisi pertemuan yang lain. Yang hari ini akan kita bahas adalah tentang cardinal number. And I'm sure that you already familiar with number in English, at least from 1 to 10. Saya yakin bahwa semuanya pasti sudah familiar dengan angka-angka dalam bahasa Inggris, minimal dari 1 sampai 10, ya kan? Kalau 0, 1, ini angka satuan. And I'm sure that you already familiar with this. 0 sampai 10 pasti bisa berhitung kan, dari 0 sampai 10. Kemudian kita akan bahas mungkin hari ini sampai minimal sampai 60 ya, atau 59, karena kan angka di jam itu kan kalau jam analog pasti sampai 59 kan menitnya minimal, ya Kak. Jadi kita akan bahas sampai mungkin 59. Ya boleh, kita genapkan 60. 60 apa bahasa Inggrisnya? Sekarang yang belasannya 11, 12, 13. Kita refreshing your mind, menyegarkan kembali ingatan tentang angka-angka. 11 apa? 11. 12, 12, 13, 13, 14, 14,
15, 16, 17, 17, 18, 19, 19. Nah, setelah ini mudah. Yang setelah ini 20 mungkin sampai 99. Jadi 20 itu kan 20. 20 itu 20. Kemudian 30 itu 30 apa? 30. Kemudian 40 40. 50. Nah, mungkin kita sampai 59 ya. 50. Nah, setelah 19 ini kan 20. Untuk 21 dan seterusnya itu mudah. Jadi 21, 22, 23 dan seterusnya. Tinggal tambahkan satuannya saja sesuai dengan yang ini. Tinggal tambahkan satuannya 21, 22, 23, 24, 25, 26 dan seterusnya. Begitu juga yang 30. 31 tinggal tambahkan satuannya saja. 31, 32 untuk 32, 33 dan seterusnya. Begitu juga 40 dan 50 sampai 59. 59. Sampai di sini ada pertanyaan? Kenapa? Kenapa, Rozan? Enggak dari ordinal number. Enggak, karena cardinal number kan kaitannya dengan jam ini nanti yang akan kita pelajari. Menginformasikan menit kan menggunakan cardinal number. Nanti setelah ini insya Allah di pertemuan selanjutnya kalau nggak salah ada tentang ordinal number, tentang urutan. Oke, ada pertanyaan? Nah, sekarang kita belajar bagaimana cara melafalkannya dengan benar. How to pronounce this number correctly. Bagaimana caranya melafalkan dan juga nanti membedakan antara, karena sering kali ya salah atau sering kali tertukar, nanti mungkin antum akan merasakan sendiri. Misalnya antara 13 dan 30. Bagaimana membedakannya? Karena kan mirip nih. 13 dan 30. 40 dan 14. 14 dan 40. 50 dan 15. Nah, sekarang mari kita pelajari bagaimana cara melafalkannya dengan benar. Kita mulai dari yang satuan dulu. I will give example to you and you can repeat after me. Coba silakan diulangi setelah saya, diikuti. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dalam bahasa Inggris, huruf F itu, huruf F, mulutnya selalu begini. F, 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 F. Jadi giginya ditaruh di atas ya F. Nah, contohnya ini 4, coba lihat 4, 5. Nah, bukan 4, not that one. 4, 5, bukan pipe, tapi 5. Ingat bibirnya ya, posisi gigi dan bibir. 5. Sekali lagi kita ulangi. 0. All together semuanya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang kita masuk ke belasannya, belasan. 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nah, jadi kalau untuk perhatikan di bagian ini selalu kita kasih tekanan gitu. 13. Karena ini nanti yang akan membedakannya dengan yang ini. Dengan puluhan. 13 misalnya. 13. 13. Kalau yang sana 30. Nanti kita akan dengarkan kalau untuk lebih jelasnya. Kita akan dengarkan native speaker. Ulangi sekali lagi. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 19, 29. Alright. Sampai di sini dulu. Coba sekarang dengarkan ini. Nah, sekarang coba dengarkan ini. Kedengaran nggak? Kedengaran nggak? Ini berapa? What about this? Belum. Nih, kedengaran nggak? 30. Ya, kedengaran? Makanya coba nih, kedengaran nggak? Kedengaran? Berapa nih? 13 ya. Kalau ini? Ya. Kalau ini? Bentar. Nih. Nih. 30. Nah, kedengaran jelas nggak bedanya? Coba lihat. Ini yang saya maksud tadi. Kalau belasan, ininya di bagian sini dikasih semacam tekanan gitu. 13. Coba dengarkan nih. Nih, dengarkan nih. 13. Nih. Ya kan? 13. Nih. Sekali lagi. 13. Tapi kalau 30, coba lihat. Coba dengarkan. Tapi kalau 30, coba dengarkan. Nah, coba dengarkan. 30. Ya kan? Tidak ada tekanan di belakangnya. 30. Bisa didengar? 30. Kalau 13, 13 kayak ditekan belakangnya. Sehingga jelas perbedaannya antara 13 dan 30. Karena sering kali di sini orang tertukar ya. 30. Sementara 13, 13. 40 sama 40. Kalau ini 14. Jadi belakangnya seperti dikasih tekanan. Sekarang kita lanjutkan yang 30. How to pronounce 30 sampai 39. Repeat after me again. 30. 13. Itu 13. Kalau ini 30. 31, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39. Lanjut 40, 40. Bedakan dengan 14, 14. 40, 40. 41, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Bedakan dengan 15, 15. 50, 50. 51, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60. Sekarang kalau misalnya jamnya jam 7 habis ya. Jam 7.57 misalnya. Dalam format digital bagaimana? It is? Ayo gunakan yang tadi, 7:57, good. Nah itu format yang digital. Sekarang bagaimana format atau menginformasikan tentang jam menggunakan format analog dalam bahasa Inggris? Ini yang akan kita pelajari. Ini sudah bisa kita hapus? Bisa dihapus nggak? Bisa dihapus? Sudah? Saya hapus ya? Ya. Nah sekarang kita kembali ke buku paket tadi, kembali ke gambar jam. Look at the picture in the page berapa tadi? Halaman berapa itu dalam bahasa Inggris? Halamannya? In what page we are now? 30? No. Yeah, 38. Good. Lihat halaman gambar jam yang ada di halaman 38. 38. Nah, ini format jam analog. Kalau dalam jam analog sama seperti jam digital tadi. Kalau digital tadi kan langsung angka nih. Menitnya kelihatan angkanya berapa, kemudian jamnya berapa. Nah, kalau di jam analog menit dan angkanya ditunjukkan dari jarum jamnya, ya kan? Jarum yang pendek biasanya menunjukkan jamnya, kemudian menitnya. Jarum yang panjang, kemudian yang bergerak itu detiknya. Tapi biasanya yang diinformasikan ke orang lain hanya jam dan menitnya saja. Hour and the minutes. Sekarang begini. Lihat gambar misalnya gini ya. Yang panjang kan menitnya, yang pendek ini adalah jamnya. Nah, kalau ini jam berapa? Kalau dalam bahasa Indonesia jam berapa sekarang? What time is it? Jam 3. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, ketika kita ditanya what time is it, dan sekarang misalnya lagi jam 3, maka kita menjawabnya begini, it is 3 o'clock. Good.
Jadi setiap jarum panjangnya itu tepat di angka 12, mau jam berapapun. Jadi setiap jarum panjangnya tepat berada di angka 12, maka kita gunakan sebutkan jamnya baru diikuti dengan o'clock. Misalnya, it is 9 o'clock dan seterusnya. It is 8 o'clock misalnya. It is 5 o'clock. Jadi poinnya adalah setiap jarum panjangnya tepat di angka 12 berarti kita menggunakan o'clock. Disebutkan jamnya diikuti dengan o'clock. Nah, sekarang bagaimana jika ada menitnya? Iya, bagaimana jika ada menitnya? If there is a minute, bagaimana jika ada menitnya? Misalnya katakanlah jam 5 lewat 10 misalnya. Ini kan jam 5 lewat 10 kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, ketika kita ditanya, what time is it? Jam berapa sekarang? Dan jamnya sekarang jam 5 lewat 10 misalnya. Nah, bagaimana cara menjawabnya? How to answer that question? Caranya begini. It is, yang pertama adalah lihat dulu menitnya. Menitnya lewat berapa nih? Ini lewat berapa? 10. It is 10. Nah, kita gunakan kata past, baru sebutkan jamnya. 10 past 5. Kita gunakan kata past. Ingat perbedaan P dan F tadi? Kalau F begini, kalau P, nah ini baru past. Past. Ya. It is 10 past 5. It is 10 past 5. Sebutkan dulu menitnya. Jadi lihat nih, menitnya jam berapa? Lewat berapa? Baru sebutkan jam. Diikuti past, baru diakhiri dengan jamnya jam berapa. Sampai di sini ada pertanyaan? Bisa dipahami? Any question? Jadi kalau ada menitnya kita gunakan ini. Sebutkan menitnya diikuti past baru jamnya. Nah, kemudian begini. Misalnya ya, bagian jam ini kita bagi dua nih, misalnya kayak gini. Nah, khusus untuk yang bagian sini, menit-menit yang ada di sebelah sini nih. Ya, menit-menit yang di sebelah sini kita gunakan past. Ya, contohnya kayak yang tadi. Misalnya kayak ini, kayak gini nih. Atau kita ganti lagi misalnya jam berapa misalnya? Gini aja. Nah, misalnya jam 1 lewat 20. Berarti it is 20 past 1. Khusus untuk, berarti kan posisi menitnya masih di sebelum 6, masih di posisi yang sebelah sana. Maka kita gunakan past. Tetapi jika menitnya itu sudah lewat atau masuk ke bagian yang sini, lewat dari angka 6 ini, 31, 32 dan seterusnya, maka kita tidak lagi menggunakan past, tapi menggunakan to. Bagaimana contohnya? Misalnya begini. Memang agak sedikit ini ya. Tapi antum perlu tahu ini, perlu paham ini. Kita menggunakan to jika menitnya tadi sudah lewat di sini. Misalnya jam, katakanlah jarum pendeknya di situ. Kemudian, nah ini kan jam 3.40 ya kan? Kalau digitalnya 3.40. Ketika tadi ingat menitnya sudah lewat dari 6 ini, angka 6, maka tidak lagi menggunakan past. Kita tidak menggunakan misalnya 40 past 3 misalnya. No. Tetapi yang digunakan adalah to. Caranya bagaimana? It is lihat berapa menit menuju ke jam berikutnya, paham nggak? Lihat berapa menit lagi menuju ke jam berikutnya. Kalau jarum panjangnya di 8 berarti berapa menit menuju ke jam 4? Berapa menit menuju ke jam 4? Berapa? Yakin? Berapa? Ya, it is 20
minutes atau 20 saja bisa. To jam berikutnya jam berapa? Jam 4 berarti 4. It is 20 minutes to 4. Begitu bedanya. It is 20 minutes to 4. Ingat, kita ulangi dari awal ya. Tadi ketika jarum panjangnya tepat di 12, kita gunakan o'clock. Sebutkan jamnya, baru o'clock. 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, dan seterusnya. Kemudian jika ada menitnya, nah kita lihat dulu menitnya nih di bagian yang sebelah mana. Kalau dia sebelum 30 menit, maka kita gunakan yang format ini. Sebutkan dulu menitnya, misalnya lewat 25 dari jam 2 misalnya. It is 25 past 2. Kemudian jika menitnya tadi sudah masuk ke bagian yang sebelah sini, lewat dari 30 menit, maka kita gunakan to tadi. It is 20 to 4 misalnya, jam. Ini kalau diterjemahkan biasanya kurang 20 menit jam 4. Kan sering kan gitu? Misalnya kayak sekarang nih, kurang 5 menit jam 10. Berarti kalau bahasa Inggrisnya apa? What time is it? Anggaplah 5 menit tuh, anggaplah kurang 5 menit. Oh, 5 to 10. Ya, 5 to 10, exactly. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Terakhir, nah terakhir begini, materi yang terakhir. Khusus untuk ini, kemudian ini dan ini, biasanya digunakan kalau di sini, kemudian yang ini di sini aja, quarter to. Nah, khusus lewat 1/4, lewat 15, kemudian setengah jam, kurang 15 menit, kita gunakan ini, quarter past, kemudian half past, dan kurang 15 menit menggunakan quarter to. Misalnya begini, jam, katakanlah jam 5 lewat 15. Jam 5 lewat 15. Kita bisa mengatakan it's 15 past 5. Tapi ada cara lain menyatakannya, yaitu dengan it is quarter. Nah, kita gunakan ini. It is quarter, khusus untuk yang 1/4 ya. Quarter atau lewat 15 menit past 5. Begitu juga yang ini. Misalnya sudah jam 5:30. Misalnya sudah jam 5:30 misalnya. Nah, sudah 5:30, berarti it is half past 5. Nah, begitu juga dengan yang ini. Misalnya sudah jam 5:45 misalnya, kurang 15 jam 6. Berarti it is quarter to 6. Nah, it is quarter to 6. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Masih pas. Half pas ya. Ketika 31 dan seterusnya baru. Half pas. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Sekali lagi, any question about how to tell the time? Ada pertanyaan tentang ini? Tidak ada? No question? If there's no question, I have question for you. What time is it? Who can tell me the time? 10 o'clock. All right.
It's already 10 o'clock. It means that that is the end of our lesson today. And as usual, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. See you again next week and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu. Lupa. Sabar.